tanpa ada instruksi dia udah bekerja sendiri gitu. Nah, dalam konteks keseimbangan imun ini menjadi sesuatu yang tidak baik gitu. Padahal kalau otomatis di kehidupan kita sehari-hari kemungkinan ya arahnya ke sesuatu yang baik gitu maknanya. Tapi kalau autoimun karena dia jadinya tidak bisa diatur atau otomatis dia bekerja bereaksi tanpa ada instruksi, itu jadi sesuatu yang kurang baik. Kemudian nanti di pertemuan ke-12 ini yang tadi saya bilang 12-13 kita akan mempelajari sistem imun kita sebagai sistem pertahanan tubuh yang akan bisa melawan infeksi maupun kanker. Jadi nanti kita akan mempelajari, oh ada imunoterapi yang bisa digunakan untuk infeksi maupun untuk kanker. Nah, dan terakhir nanti pertemuan ke-14, kita balik lagi ke pertemuan pertama kemarin ketika aku jelasin ke teman-teman pendahuluan sistem imun, yaitu adalah imunoprofilaksis, artinya vaksinasi. Gimana vaksin itu bisa terbentuk, seperti apa prinsipnya, apa aja yang bisa diberikan, penyakit apa aja yang bisa diberikan vaksin, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi pada hari ini kita bahas pendahuluannya dulu, nanti lebih detailnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan untuk nilai, teman-teman itu kan diminta ada 4 tes, ada beberapa komponen nilai ya yang wajib ada, UTS UAS, project base 1 2, kuis dan tugas. Jadi kuis kan kita udah pernah ya kalau nggak salah, tinggal sisa UAS sama tugas. Jadi nanti selama pertemuan ke depan ini saya akan sempilkan, bisa informasikan ke Dinda dan Wulan ya, kapan kalian ada tugas dan tugasnya bentuknya seperti apa. Oke. Nah, kita mulai dulu dari slide pertama, ini mengenai konsep dari gangguan imun. Gangguan imun itu kita bagi dua, di sini saya salah. Tulisannya harusnya, jadi kalau kalian nyatet jangan diikutin ya, ini belum aku edit. Harusnya adalah imun defisiensi atau kekurangan pasukan, kekurangan imun. Defisiensi kan artinya kekurangan, atau imun dysfunction. Nah, imun dysfunction itu artinya berarti mungkin sistem imunnya tidak kekurangan, tidak tentu juga harus berlebihan, tapi dia fungsinya yang berubah atau disfungsi, jadi tidak bisa berfungsi dengan baik atau tidak berfungsi seperti yang seharusnya terjadi. Nah, salah satunya adalah penyakit autoimun. Jadi kalau ada pertanyaan, termasuk kategori yang manakah penyakit autoimun? Jawabannya bukan imun defisiensi, tapi imun dysfunction. Karena dia tidak tentu harus kekurangan sistem imun, justru cenderung akan diproduksi berlebihan sehingga fungsi dari sistem imunnya akan berubah. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita zoom in, Nah, imunodefisiensi itu biasa kita sebut dengan pasien-pasien immunocompromised. Immunocompromised artinya pasien yang punya sistem imun yang lemah. Karena memang jumlahnya sedikit, maka dia jadinya lemah pasiennya, weakened immune system, artinya dia akan mudah sekali terserang penyakit-penyakit lainnya. Jadi biasanya ini sangat-sangat harus diperhatikan gitu. Kalau pasien immunocompromised, misalnya dia kena virus flu doang, itu dia bisa jadi harus dirawat, bahkan bisa sampai harus perlu ICU misalnya. Jadi ini adalah hal yang penting sekali untuk kita ketahui. Jadi nanti pemilihan obatnya misalnya, pasien immunocompromised nggak bisa dikasih steroid misalnya gitu. Karena steroid adalah mensupres sistem imun. Orang dia imunnya udah sedikit gitu kan. Jadi nanti teman-teman ketika jadi apoteker, tahu nih rules-nya, kalau ada pasien immunocompromised jangan sampai kalian ACC, jangan sampai kalian kasih steroid, kecuali dalam konteks yang lebih spesifik ya, misalnya memang sudah ada kondisi tertentu dengan nanti dia dibantu, misalnya pasien di ICU nanti dibantu sistem dijaga supaya di ruang isolasi jadi nggak ada kuman, jadi bisa dikondisikan misalnya seperti itu. Tapi in general pasien immunocompromised nggak bisa dikasih steroid. Contoh misalnya kemarin anak aku herpes itu adalah virus harus dikasih antivirus. Kalau misalnya secara normal biasanya kadang-kadang dikasih juga steroid supaya apa? Supaya bengkaknya, ruam-ruamnya, lesi-lesinya cepat sembuh. Atau misalnya ada juga kalau misalnya disertai dengan nyeri yang begitu, terus inflamasi yang
terlalu besar, terlalu menyeluruh di banyak lokasi, dikasih steroid. Tapi untuk pasien yang imunokompromis, kalau dia kena herpes, dia nggak bisa pakai steroid, misalnya gitu. Nah, imunokompromis atau imunodefisiensi tadi dibagi jadi dua. Ada primary immunodeficiency, ada secondary immunodeficiency. Primary itu artinya adalah primer, ya, bahasa Indonesia primer, artinya utama. Artinya memang ada sesuatu yang terjadi di genetiknya, entah itu defects, entah itu mutasi yang terjadi di tengah-tengah perjalanan kehidupan, atau itu herediter, keturunan, berarti berkaitan dengan gen-gen yang seksual ya, yang gametofit, atau intinya adalah atau dia berubah, bermutasi ketika dalam perjalanan gitu, misalnya di sel-sel yang tubuh tapi bukan yang seksual. Tapi artinya di sini ada gambar gennya, artinya memang ada kerusakan secara genetik. Jadi kalau genetik itu kan adalah gen itu kan adalah informasi yang digunakan oleh tubuh kita untuk membuat sel, termasuk salah satunya sel imun. Kalau sel imunnya misalnya, kalau misalnya gen-gen yang akan memproduksi atau mengkode, mengekspresikan sel-sel imun itu ataupun sistem imun secara keseluruhan itu rusak atau defects, dia nggak akan bisa diproduksi dengan baik. Kemudian yang satu lagi, secondary immunodeficiency, kalau dilihat dari gambar, itu berkaitan dengan, sebentar ya, Rahma mau nanya? Terus? Enggak, oke. Lanjut ya. Kalau yang imun, ini udah habis baterainya. Kalau yang imun secondary immunodeficiency itu dia kita bisa lihat berkaitan dengan transplantasi organ misalnya. Pasien-pasien yang pakai yang harus ditransplantasi ginjal misalnya, itu dia bisa terjadi imunodefisiensi karena apa? Karena tubuh berusaha keras. Rahma mau nanya atau kepencet? Kepencet ya, oke. Jadi kalau yang transplantasi karena tubuh itu mendapatkan, halo, Rahma mau nanya? Kalau misalnya tubuh mendapatkan sesuatu zat asing dari tubuh, apalagi ini organ ya, maka tubuh akan mengidentifikasi dia kan sebagai zat asing ya. Jadi dia ada sistem perlawanan. Nah, sistem perlawanan ini kalau terus-terusan nanti bisa menyebabkan penurunan dari sistem imun itu sendiri. Yang kedua, obat-obatan. Kita tadi juga udah bahas beberapa obat itu, suaraku kedengeran kan ya? Suara saya Kedengeran, Ibu. Oke, ya makasih Ariza. Jadi kalau yang obat-obatan tadi kita udah bahas, contohnya obat-obatan imunosupresan, steroid, atau misalnya obat-obatan kemoterapi yang sifatnya imunosupresan juga banyak sekali. Nah, itu bisa menyebabkan imunodefisiensi, efek samping atau manifestasi dari obat tersebut. Kemudian yang terakhir virus. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi ada hubungan antara primary immunodeficiency dengan secondary immunodeficiency. Kalau yang primary tadi dia memang sudah rusak atau terjadinya kerusakan pada gen tanpa sebab dari luar, tanpa sebab dari orang lain gitu, tanpa sebab dari organisme lain. Tapi kalau yang secondary immunodeficiency, kita bisa lihat di sini misalnya virus. Ada pasien yang misalnya terkena virus tertentu, contoh HPV. HPV itu adalah penyebab kanker serviks. Virus itu aslinya, virusnya masuk ke dalam tubuh, kemudian virusnya nebeng. Virus itu kan butuh inang untuk bisa memperbanyak dirinya. Inangnya adalah sel tubuh kita misalnya, sel tubuh manusia. Kemudian dia masukin materi genetiknya, habis itu dia numpang supaya bisa diperbanyak materi genetiknya, akhirnya dia jadi bisa diproduksi lebih banyak. Nah, kadang-kadang ada virus yang pada akhirnya ketika dia nemplok sama sel enak,
nebeng sama materi genetiknya jadi rusak yang punya si hostnya atau si yang manusianya. Contohnya itu tadi HPV itu menyebabkan kanker virus padahal dia karena dia merusak si genetik dari sel-sel serviks gitu. Jadi ini pada akhirnya nanti juga bisa berkaitan dengan misalnya si virus nyerangnya sistem imun. Lalu sistem imunnya sel-sel sistem imunnya dirusak genetiknya. Maka dia juga jadi ke depannya sel-sel imun kita tidak bisa diproduksi dengan baik gitu. Tidak bisa diproduksi sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Jadilah dia secondary immunodeficiency. Ini baru satu slide pendahuluan, tapi kenapa panjang? Karena ini yang paling penting. Sisanya nanti slide-slide berikutnya tambahan-tambahan aja. Kemudian yang kedua adalah immune dysfunction. Tadi yang paling di-highlight adalah ini autoimun. Autoimun itu adalah penyakit yang terjadi karena sistem imun kita tidak bisa mengidentifikasi dengan baik apa yang seharusnya dia serang, apa yang seharusnya tidak dia serang gitu. Nah, nanti tadi kan aku bilang kalau dia disebut dengan penyakit sejuta wajah. Jadi ada teman aku kemarin baru didiagnosa autoimun, tapi bingung dokternya, ini autoimunnya yang mana? Karena berubah-berubah. Dia datang dengan keluhan awalnya misalnya ada ruam di seluruh tubuh, besoknya kemudian setelah kontrol itu udah hilang semua, yang muncul justru jadi banyak sekali ketombe, gatal sekali kepalanya. Kemudian nanti misalnya berubah lagi, tiba-tiba pencernaannya terganggu. Nah, karena pada dasarnya sistem imun kita itu kan ada di seluruh tubuh ya, sistematik sistematik. Nah, karena sistemik inilah dia bisa muncul menjadi banyak sekali jenis penyakit. Di sini teman-teman bisa lihat ada yang berkaitan dengan carat, ada yang multiple sclerosis, ada juga asma. Asma itu salah satu jenis atau tipenya bisa disebabkan oleh autoimun, lalu ada celiac disease, atau misalnya teman-teman udah kenal dengan ulcerative colitis atau inflammatory bowel disease, ada eczema, psoriasis, rheumatoid arthritis yang di sendi-sendi, ada juga yang secara sistemik lupus, teman-teman udah sering dengar lupus atau yang Hashimoto thyroiditis. Ya, nah, selain itu, selain autoimun, immune dysfunction juga salah satu jenisnya adalah hypersensitive. Oke, satu lagi di sini ada nervous system call. Ini tuh sebenarnya mirip-mirip lah sama si sclerosis. Jadi nanti kita akan fokus di bagian immune dysfunction yang dibahas adalah autoimmune disease dan hypersensitivity. Sedangkan nanti yang di secondary immunodeficiency kita bisa lihat. Contohnya adalah HIV. Selain tadi aku bilang HPV yang berkaitan dengan kanker, yang tadi aku sebut dengan virus menyerang sistem imun kita adalah HIV. Tidak lain dan tidak bukan adalah HIV. Jadi nanti kita akan pelajari HIV di bagian immune deficiency. Tadi ya, ini sekilas sudah saya sampaikan. Primary immune deficiency ini terjadi karena kerusakan genetic defects yang biasanya itu artinya berarti most probably, berarti tidak tentu semua, tapi biasanya mayoritas ini diturunkan karena yang dirusak adalah genetik yang mengekspresikan sel-sel imun yang adanya di kromosom gamet atau kromosom seks. Jadi dia diturunkan. Contoh penyakitnya adalah severe combined immunodeficiency dan common variable immunodeficiency. S itu severe, C itu common. Jadi kita bisa lihat pasti yang ini lebih berat daripada yang ini. Jadi sebutannya ada SIID dan CVID. Kemudian nanti kita pelajari sedikit mengenai dua hal ini. Kemudian kita nanti akan banyak fokusnya di secondary immune deficiency. Tadi sudah dijelaskan penyebab-penyebabnya, kalian bisa baca di sini. Salah satunya yang paling sering dan menjadi topik hangat adalah HIV. Stage dari HIV, kalian tahu ya HIV dan AIDS itu sesuatu yang berbeda tapi saling berkaitan. Karena AIDS itu adalah manifestasi dari HIV infection. Jadi HIV ketika terpapar ke manusia, masuk ke fase akut, itu, ini udah habis, mau lagi? Nambah? Enggak. Iya boleh di atas ambil dulu. Akut HIV ini dia biasanya terpapar pertama simptomnya simptom seperti flu biasa. Kemudian dia sembuh dalam beberapa minggu lalu hilang simptomnya.
kemudian masuk ke fase yang kronik HIV atau kita sebut juga dengan laten. Laten tuh artinya sama, tuberkulosis pun ada yang laten. Laten tuh artinya berkepanjangan, tapi kebanyakan atau mayoritas kasusnya dia jadi asymptomatik, tidak ada gejala. Jadi pasien HIV itu cenderung tidak menyadari kalau dia kena HIV karena awalnya cuma kayak flu, berapa minggu, kemudian sembuh rasanya, ternyata padahal disitulah waktu di mana HIV-nya lagi bereplikasi terus-terusan di dalam tubuh dan itu butuh waktu sampai tahunan. Kemudian masuklah tiba-tiba ke fase AIDS di mana pasien tiba-tiba drop, kemudian dicek CD4-nya ternyata sudah jatuh turun di bawah 200. Jadi kalian kemarin di proses kalian membuat project base yang kedua ini kan bahasannya banyak, ada CD4, CD8, ada CD25 dan lain sebagainya. Jadi nanti kalian udah memahami lah CD4 itu apa. CD4-nya turun, drop sehingga sistem imunnya drop dan orang itu akan menjadi sangat rapuh, vulnerable dan bisa kena infeksi apapun bahkan tanpa harus dia terpapar langsung ke sumber infeksinya karena dia sangat rapuh, tidak ada sistem pertahanan tubuh yang cukup. Makanya pasien HIV itu harus sangat dijaga karena bisa menjadi sesuatu yang sangat fatal kalau dia terkena infeksi apapun itu, bakteri, virus, jamur dan lain sebagainya. Nah, yang tadi kita lihat immunodefisiensi yang primer ada severe, ada common. Ini yang di kiri severe, yang di kanan common. Severe combine itu artinya dia parah sekali karena kenapa berkaitan dengan sel T dan sel B. Kalau yang normal itu sel T sel B-nya bisa diproduksi dengan baik, kalau yang severe itu dia nggak punya sel T dan nggak punya sel B. Bayangin, berarti sistem imun adaptifnya itu completely shutdown atau turun sekali. Sedangkan kalau yang common itu berkaitan dengan antibody defisiensi. Jadi cuma sebagian nih, si sel T-nya masih tetap ada, T helpernya masih ada, sel T sitotoksik masih ada, sel B plasma, sel B memori itu semua masih ada. Cuma produksi antibodinya itu rendah atau imunoglobulin defisiensi. Nah, kenapa dia disebut common? Karena kita di dunia ini sudah punya banyak sekali produk pengganti imunoglobulin. Jadi ada diekstrak dari manusia rekombinan dari imunoglobulin orang lain atau dari faktor-faktor tertentu akhirnya kita bisa memproduksi pengganti dari imunoglobulin yang alami. Makanya ini disebut dengan agamaglobinemia menjadi antibody defisiensi. Ini common. Common artinya ya masih bisa so-so lah, masih bisa di terapi dengan baik. Nah, kemudian ini ada perbedaannya nanti teman-teman pelajari ya. Yang di-highlight adalah onset usianya. Kalau severe combine itu dari bayi di awal pun udah langsung muncul. Tapi kalau yang common variable defisiensi itu baru mulai terlihat ketika dia mulai remaja, dewasa. Kenapa? Karena di saat bayi apalagi 0 sampai 6 bulan itu atau 1 sampai 2 tahun ASI eksklusif kita tahu kemarin ada imunoglobulin yang ditransfer IgA dari ibu ke anak dan itu bisa menjadi sumber yang sangat kaya untuk pertahanan sistem tubuh si anak. Jadi kalau konsep usia severe itu berarti dari bayi dia kemungkinan newborn-nya juga akan dipicu. Sedangkan kalau yang common dia mulai muncul terlihat ada efek klinisnya ketika sudah mulai beranjak dewasa. Kemudian jenis kelainannya tadi ini berkaitan dengan sistem imun adaptif keseluruhan sel T dan B-nya berarti T helper bahkan juga kadang NK sel. Sedangkan kalau yang jenis kelainan untuk common itu berkaitan dengan antibody. Nanti kalian baca di sini kan sudah mendekati jam 8. Terapinya juga ya, tadi kalau saya bilang di sini untuk yang common kita bisa berikan imunoglobulin intravena ataupun subkutan dan bisa juga diberikan antibiotik profilaksis karena mencegah supaya si pasien tidak terjadi infeksi sama sekali. Sedangkan kalau yang severe dia harus transplantasi sumsum tulang atau bone marrow karena sumber produksi sel T dan sel B-nya ada di sumsum tulang atau bisa juga dirubah genetiknya dengan terapi gen atau ya harus diberikan isolasi yang ketat, dia tinggal di dunia yang harus terus-terusan di dalam bubble supaya nggak kena kuman apapun gitu. Dan ini prognosisnya buruk untuk yang severe, masih cukup baik untuk yang common.
Prognosis itu artinya kemungkinan penyakitnya berkembang atau progresivitas penyakit. Kemudian ini hypersensitivity, nanti kita akan pelajari di pertemuan besok. Kalian cukup lihat dulu aja judulnya, ada tipe 1, 2, 3, dan 4. Kalau yang tipe 1 itu berkaitan dengan IgE, imunoglobulin yang itu dari kalau dibuat jembatan keledainya adalah eksternal, artinya adalah kalau kena paparan dari luar, hypersensitif terjadi. Jadi kalau dapat, inilah alergi yang sering sekali yang common kita dengar, itu adalah tipe 1. Makan udang sedikit, padahal yang lain normal-normal aja, terus dia langsung babak belur gitu misalnya. Itu karena ada paparan yang sedikit, kitanya imunnya hyper, jadi tipe 1 berkaitan dengan IgE. Tipe 2 nanti berkaitannya dengan IgG. Nanti kita pelajari di pekan depan. Tipe 3 ini berkaitannya dengan kompleks. Kemarin kita udah mempelajari complement activation di sistem imun innate menuju ke adaptif. Nanti dia akan berkaitan dengan hal tersebut. Jadi pembentukan komplemennya atau complement activation-nya itu berlebih. Sedangkan yang terakhir tipe 4 ini berkaitan dengan cell mediated, artinya sudah berkaitan dengan sel T. Sel T nempel nanti ke si sel yang terinfeksinya, kemudian dia tapi berlebihan responnya dengan jumlah yang juga berlebihan, makrofag yang diaktifasi pun juga jadi berlebihan, maka nanti respon inflamasinya juga akan berlebihan. Yang dibunuh pun jadi akan lebih banyak. Nah, itu juga masuk termasuk hypersensitivity, tapi tipe yang keempat. Nanti pekan depan kita pelajari lebih detail. Lalu selanjutnya ini pendahuluan juga untuk autoimun. Pada dasarnya autoimun terjadi karena, lihat di sini, dia bisa menganggap foreign substance. Jadi gini, ada kondisi di mana foreign, si zat-zat senyawa asing ini masuk ke dalam tubuh kita dan dia resemble kayak Avenger ya, dia bergabung, berkumpul, menyatu dengan si sel alami atau komponen alami tubuh kita. Jadi kalau kayak gitu, si tubuh jadi bingung. Ini padahal sel normal kita atau komponen tubuh kita, tapi kok kayak asing gitu. Jadi dia lawan. Nah, ini akan terus-terusan dilawan karena dia sudah menyatu dengan tubuh kita. Atau misalnya kanker nih, lihat, normal body cells become altered. Kalau misalnya sel normal kita berubah, tadinya normal jadi nggak normal, itu akan dikenali oleh tubuh sebagai zat asing, kemudian dia akan menyebabkan autoimun karena terus-terusan ada di dalam tubuh. Atau limfosit malfunction. Jadi limfosit itu ada limfosit sel T, ada sel B ya. Limfosit T, limfosit B atau sistem imun adaptif. Dia malfunction dan jadinya dia memproduksi antibodi yang tidak normal. Entah jumlahnya yang tidak normal, nanti bentuknya seperti hypersensitif atau fungsinya yang tidak normal. Gitu. Ini tadi sudah dijelaskan. Ada banyak jenis autoimun yang ke organ-organ yang mana terserah mereka. Inilah yang menjadi sesuatu yang sangat membuat kita semua harusnya berpikir betapa ini semua tidak bisa kita prediksi. Jadi betapa ya sangat ada Tuhan, sangat ada Allah yang bisa melindungi kita semua karena kita nggak pernah bisa tahu menjaga seluruh organ ini dari gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit yang sifatnya adalah genetik gitu. Nah, ini adalah progresivitas dari mulai pasien yang sehat, dia mulai terjadi autoimmunity, pelan-pelan berlanjut nanti menjadi autoimmune disease, kemudian suatu hari dia disebut sembuh gitu misalnya atau stabil, suatu hari lagi nanti mungkin beberapa tahun kemudian dia bisa jadi relapse lagi, muncul lagi gitu. Kalau nggak salah di SH Unggul, di mahasiswa farmasi, angkatan sekian-sekian itu aku udah menemukan mungkin ada 2 atau 3 orang ya yang autoimun dan autoimunnya bisa stabil alhamdulillah. Jadi kita tidak terlalu jauh sebenarnya dari kasus-kasus ini. Dan autoimun itu kalau diterapi dengan baik, dijaga dengan baik, sangat memungkinkan untuk bisa hidup normal gitu. Tapi kalau nggak punya ilmunya, nggak bisa menjaga dirinya, nggak mau terapi, akan menjadi sesuatu yang tidak seharusnya gitu. Jadi kalau kita bilang prognosisnya baik, jadi bisa nggak baik karena kita belum tahu ilmunya. Begitu juga jadi informasi ini bisa nanti kalian pakai kalau misalnya ada keluarga atau teman-teman yang punya autoimun. Nanti kita akan pelajari lebih detailnya di pertemuan kedua ke depan ya.
Karena pertemuan depan kita bahasnya alergi dulu. Nah, autoimmune disease ini sebenarnya ada di tengah-tengah, dia akan terjadi ketika ada genetik yang berubah, ketika ada paparan, dan ketika memang ada perubahan dari regulasi dari atau komunikasi dari sistem imunnya. Barulah terjadi autoimun. Oke, ini final penutup ya, slide penutup. Penting sekali untuk teman-teman pahami. Jadi yang slide paling penting itu ada di pertama dan di terakhir. Kita bisa lihat sistem imun kita itu harus balance untuk mendapatkan efektivitas yang optimal. Udah efektif, optimal juga. Jadi kalau misalnya imunnya overreaction, penyakit yang akan muncul adalah autoimmune problem. Ini terjadi karena internal tubuh kita, internal threat, ancaman dari dalam tubuh. Sedangkan kalau imunnya berlebihan, external threat-nya adalah alergi. Karena alergi biasanya paparan dari luar. Sedangkan kalau sistem imunnya justru rendah, under reaction, yang terjadi sebagai internal threat-nya adalah cancer, sedangkan untuk yang external threat-nya adalah infeksi. Kita menjadi mudah terinfeksi. Paham? Semoga keseluruhan slide ini mudah untuk dipahami oleh teman-teman karena ini baru pendahuluan. Slide pertama dan slide terakhir itu adalah yang paling penting. Nanti kita akan pertemuan depan kita akan mulai lagi dari slide pertama dan terakhir. Sebelum kita masuk, mungkin akan sedikit ada diskusi atau pertanyaan-pertanyaan pemantik dulu di awal. Jadi teman-teman tolong dibaca lagi, diperhatikan, dipahami slide pertama dan slide yang terakhir. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita sudahi dan kita nanti ketemu di siang hari ini juga. Ada yang mau ditanya atau cukup jelas? Cukup, Ibu. Oke, terima kasih banyak Ariza. Harusnya cukup jelas ya karena ini hanya pendahuluan. Kalau gitu saya janji memang sampai jam 8 aja ya, karena saya jam 9 pun ada kelas di CR, saya harus berangkat, ini masih di rumah. Terima kasih banyak buat teman-teman, telah meluangkan waktunya meskipun hanya sebentar, saya janjinya memang cuma sebentar, yang penting kita sudah memenuhi pertemuan ke-8 dan nanti ke-9, utang-utang yang dari libur-libur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.